Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Oke, hari ini kita akan belajar lagi SBDP, Seni, Budaya, dan Prakarya. Sebelum kita membuat kerajinan, teman-teman terlebih dahulu mengerjakan latihan subtema 1 di tema 5. Dibuka halaman 45, latihan subtema 1, kemudian dikerjakan sampai dengan halaman 48. Oke, kerjakan dulu ya latihan subtema 1-nya, halaman 45 sampai 48. Kalau sudah selesai, nanti kembali lagi ke videonya Bu Hafsah. Baik teman-teman, setelah mengerjakan latihan subtema 1, sekarang kita lanjut belajar SBDP-nya. Kita buka halaman 52 di subtema 2, pengalamanku di sekolah. Nah, yang ini nih teman-teman, coba dicari. Kalau sudah ketemu, kita baca bersama ya. Pengalamanku di sekolah. Aku mempunyai banyak pengalaman indah di sekolah. Sekolahku bagus, sehingga aku senang belajar di sana. Teman-temanku ramah, sehingga aku betah sekolah. Ketika istirahat sekolah, aku bermain di halaman sekolah. Terkadang aku juga membaca buku di bawah pohon. Pengalaman di sekolah membuatku belajar banyak hal baru. Nah, teman-teman juga dulu suka ya bermain di sekolah, di lapangan, di balong, di rumputan, di bawah pohon. Nah, siapa yang kangen sekolah? Semoga nanti kita bisa bersekolah lagi ya. Kita lanjut dibuka halaman 53. Yang ayo mengamati. Mengenal dan membuat karya imajinatif. Rasti dan teman-temannya mendapat tugas dari guru mata pelajaran seni budaya dan prakarya. Tugas tersebut adalah menghias gerabah menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar rumah. Tahukah kalian yang dimaksud dengan gerabah? Nah, gerabah adalah perabotan yang terbuat dari tanah liat yang dibakar. Nah, jadi dari tanah liat bisa dibentuk tanah liatnya menjadi benda yang bermanfaat. Nah, seperti gelas, mangkok, kendi, vas ya. Setelah dibentuk, setelah dibuat, dibakar supaya keras, dijemur, dibakar supaya keras, supaya kuat. Kemudian, nah benda-benda itu dinamakan gerabah. Nah, terbuatnya dari tanah liat. Nah, kita lihat gambar di bawahnya. Ada gambar 1 sampai 6. Ada banyak benda yang terbuat dari tanah liat. Nah, gerabah macam-macam jenis dan bentuknya. Sekarang teman-teman tuliskan nama benda tersebut di bawah angkanya. Wah, saya kasih tahu. Yang nomor 1, benda apa ya namanya? Yang ini mah pasti teman-teman tahu ya. Vas. Ini vas bunga, bisa dipakai untuk menyimpan bunga sebagai hiasan di ruang tamu. Vas. Yang kedua apa? Pasti teman-teman semua tahu. Di dapur bundanya pasti punya. Ini terbuat dari gerabah juga. Namanya apa ya? Ulekan. Biasa kita pakai ya, ulekan. Kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga ini biasanya namanya periuk. Suka dipakai juga untuk menyimpan bahan makanan atau untuk memasak juga bisa. Kemudian nomor 4. Nomor 4 ini namanya kuali. Seperti panci, bisa digunakan untuk memasak. Biasanya kalau zaman dulu memasak menggunakan gerabah pakai kayu bakar, pakai tungku. Siapa yang pernah melihat tungku? Biasanya masih ada di desa-desa ya, di rumah nenek, kakek. Beberapa masih ada yang pakai tungku di desa. Yang nomor 5, itu biasa digunakan untuk menyimpan air. Air yang disimpan di dalam benda tersebut dingin, segar. Namanya kendi. Nah, yang nomor 6 terakhir. Nah, bentuknya bulat dan ada bolongannya. Apa ya?
Itu celengan. Teman-teman bisa menabung di celengan berbentuk gerabah. Kalau kita menabung di celengan berbentuk gerabah, setelah penuh, gerabahnya tidak dibuka, tidak pakai silet. Kalau pakai celengan dari plastik, kan biasanya dipotong pakai pisau untuk mengeluarkan uangnya setelah penuh. Tapi kalau menggunakan gerabah, kalau uangnya sudah penuh, dikeluarinnya uangnya gimana? Coba tebak. Iya, caranya dilempar. Dilempar. Nanti pecah gerabahnya. Kemudian uangnya bisa kita ambil. Setelah ditabung, kita pakai untuk bisa membeli buku, atau beli mainan, atau membelikan barang yang teman-teman inginkan. Nanti gerabahnya gimana yang sudah pecah? Dibuang. Bisa dijadikan juga sebagai hiasan di depan halaman rumah. Oke, sekarang kita buka di halaman 55. Wah, ternyata gerabah vas bunga bisa dihias menjadi lebih cantik dengan menempelkan biji-bijian atau dengan dicat. Dengan menempelkan, kalau dengan biji-bijian bisa menggunakan apa aja? Kacang hijau, jagung, atau kacang tanah, kacang merah. Nah, biji-bijian tersebut termasuk bahan alam, ya bisa juga dipakai untuk menghias. Ya, ada gabah juga bisa dipakai, kedelai, jinten, dan sebagainya. Nah, sekarang kita buka yang selanjutnya, halaman 73. Nah, di buku halaman 73, kita lihat yang ayo mengamati. Membuat prakarya dari daun pisang. Nah, teman-teman lihat gambar hijau di samping, itu adalah gambar takir namanya. Seperti mangkuk yang dibuat dari daun pisang. Nanti kita akan coba membuat takir ya di rumah. Nah, sekarang kita baca dulu. Membuat prakarya daun pisang. Setelah berhasil membuat prakarya dari tanah liat, kalian dapat membuat prakarya lain. Kalian dapat menggunakan bahan di sekitar kalian. Salah satu yang dapat kalian gunakan adalah daun pisang. Perhatikan gambar di samping. Nah, nanti kita akan membuat dari daun pisang menjadi takir. Nah, mangkuk ini termasuk karya 3 dimensi, sama seperti tadi gerabah ya, karya 3 dimensi juga. Nah, sekarang kita buka halaman 74. Di atas halaman 74 ada cara membuatnya, langkah-langkah membuat takir. Nanti langkah-langkahnya bisa teman-teman baca di rumah ya. Sekarang kita akan membuat takir. Teman-teman sudah menyiapkan daun pisang dan lidi atau tusuk gigi? Oke, kalau sudah kita bersiap ya. Kita mulai ya. Nah, kita akan membuat takir sekarang. Teman-teman siapkan lidi atau tusuk gigi, juga daun pisang 2 lembar. Ukurannya bebas sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Sekarang Bu Hafsah pertama akan membuat yang besar dulu. Nah, daun pisangnya itu ada 2, kita tumpuk. Nah, setelah ditumpuk, kemudian diratakan ujungnya supaya sama rata. Nah, ada yang tidak sama, kita gunting ujungnya supaya rata. Yang bagian warna yang tuanya, yang bagusnya di atas ya dan di bawah. Nah, setelah itu, setelah kita gunting ujungnya sudah rata, lalu kita lipat sedikit di atasnya. Dan juga kita lipat juga yang di bagian bawahnya, lipat sedikit. Oke, setelah itu kita akan melipat ujungnya, dibuat seperti bentuk segitiga. Nah, teman-teman kalau di rumah masih bingung cara melipatnya, nanti minta tolong kepada bunda ya atau ayahnya ya untuk membantu. Nah, setelah terlipat seperti itu tuh ke belakang. Begitu caranya ya. Nah, coba teman-teman dicoba di rumah.
Nah, setelah itu ditusuk menggunakan lidi supaya mangkuknya tidak terlepas-lepas, supaya kuat. Nah, kalau lidinya kepanjangan bisa dipotek. Oke, jadi satu sisi. Sekarang kita sisi yang lainnya. Kita lipat juga, kita tutup. Nanti teman-teman coba sendiri ya. Boleh juga minta bantuan ayah atau bunda. Nah, setelah dilipat, kemudian ditusuk dengan lidi supaya rekat. Pasti teman-teman bisa. Nanti kalau misalnya tidak langsung bisa, awalnya susah dulu, gak apa-apa. Terus semangat mencoba ya. Insya Allah lama-lama pasti bisa. Minta ajarin sama bunda di rumah. Nah, jadi deh takirnya Bu Hafsa yang besar. Sebelumnya Bu Hafsa punya yang kecil di sampingnya. Nah, kalau sekarang Bu Hafsa buat yang besar. Oke. Setelah ini, Bu Hafsa akan membuat takir yang lebih kecil. Gimana caranya buat takir yang kecil ya? Caranya, kita menggunakan daun yang ukurannya juga kecil. Dilipat dua. Kalau tadi kita pakai 2 daun yang besar, kalau sekarang 1 daun yang dilipat 2. Kemudian ujungnya juga dilipat kecil, seperti tadi. Nah, bisa ya. Setelah itu, kita lipat lagi ujungnya menjadi seperti segitiga. Kemudian jangan lupa direkatkan dengan tusuk gigi atau lidi supaya tidak lepas-lepas daun pisangnya. Nah, takir ini nanti juga bisa dipakai oleh teman-teman untuk menyimpan makanan atau kue, menyimpan onde-onde, atau menyimpan nasi, atau menyimpan klepon, atau menyimpan kue bolu, dan yang lainnya. Nah, menggunakan daun pisang sebagai tempat untuk makanan yaitu termasuk tindakan yang bagus karena menggunakan bahan alam yang ramah lingkungan. Karena kan pisangnya sudah matang ya. Pisang itu kalau dari pohon sudah matang, diambil sama kita dipetik pisangnya untuk dimakan atau untuk dijual lagi. Nah, pohonnya itu sudah tidak bisa berbuah lagi. Jadi daunnya diambil juga untuk dimanfaatkan. Nanti pohonnya, pisangnya gimana tumbuhnya lagi kalau kita ambil daunnya, ambil pohonnya, ambil pisangnya. Nah, nanti pisang itu tumbuh tunas baru di sampingnya, bikin pohon baru lagi dia. Jadi jangan takut kalau mau pakai daun pisang, jangan takut nggak tumbuh lagi ya. Jadi deh sekarang yang kecil, nah ada banyak punyanya Bu Hafsah. Oke teman-teman. Oh iya, teman-teman tahu nggak? Selain daun pisang yang bisa dibuat sebagai kerajinan atau ada daun lain yang bisa dipakai sama kita, yang biasa dipakai dan biasa kita gunakan. Teman-teman tahu ketupat? Nah, siapa yang tahu ketupat dibuat dari daun apa? Ada yang udah tahu. Nah, yang belum tahu, Bu Hafsah kasih tahu. Ketupat dibuatnya dari daun kelapa. Nah, teman-teman udah tahu ya? Ada yang baru tahu? Wah, sekarang jadi tahu dong. Ketupat dibuat dari daun kelapa. Teman-teman cukup membuat takir dari daun pisang. Teman-teman buat mangkuknya. Tadi caranya sudah Bu Hafsah jelaskan di video. Teman-teman bisa diikuti di rumah. Dan kalau kesulitan bisa minta bantuan kepada ayah atau bundanya. Oke? Jangan lupa setelah selesai difoto ya takirnya bersama teman-teman. Boleh juga kalau mau ditambahin makanan di dalam takirnya. Onde atau bolu atau makanan lainnya boleh sambil difoto. Tapi kalau nggak ada Bu, makanannya udah habis dimakan tadi pagi.
Nah, berarti gak apa-apa foto takhirnya aja. Oke? Sip, teman-teman. Terima kasih sudah belajar bersama Bu Hafsah hari ini. Jangan lupa kirimkan fotonya ke guru masing-masing ya. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Sehat selalu ya teman-teman. Assalamualaikum.